Hari itu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam, dan Amara masih belum bisa tidur. Sedangkan Pak Bari sudah pulang dari jam 7 malam. Ia masih saja memikirkan ketakutannya yang nyatanya hari ini sama sekali tidak terjadi apa-apa. Entahlah, yang jelas ketakutan itu sangat mengganggu pikiran Amara terus-menerus. Ia menoleh ke samping kiri, rupanya Nana sudah lebih dahulu terlelap di buai mimpi-mimpinya. Amara menatap langit-langit kamar, ia bahkan belum berani untuk bertemu Dani beberapa hari ini. Malahan kini nampaknya ia selalu mencoba menghindar dari Dani. Bahkan pesan-pesan yang dikirim Dani pun hanya dibalas seperlunya oleh Amara. Itu pun jika Dani mengirim pesan duluan, kalau tidak ya tidak akan terjalin komunikasi di antara mereka berdua. Tapi untungnya Dani mengerti, ia paham betul bahwa Amara sedang ingin menyendiri dahulu sampai merasa baikan. Maka tidak terlalu jadi masalah buatnya meski sebenarnya di dalam hatinya pun ia merindukan kebersamaannya bersama Amara. Tapi ia lebih memilih memahaminya daripada harus menuntut Amara dan memaksakan kehendaknya. Amara merasa beruntung memiliki Dani. Di saat ia bahkan masih merasa labil dengan dirinya sendiri, Dani selalu nampak bijaksana dan dewasa. Ia lebih banyak mengayomi dan bukan menghakimi Amara. Tiba-tiba ia merasa begitu merindukan Dani, ia ingin berkeliling kota dan duduk berboncengan bersamanya. Entah untuk sekedar cari makanan ataupun untuk sekedar cari angin belaka. Ting! Sebuah pesan masuk ke handphone Amara. Dengan sedikit rasa malas ia pun meraih handphonenya yang sedang dicas. Dari Tatang. Bu, ibu bilang ke Pak Bari kalau saya yang nolong ibu. Saya jadi gak enak loh bu, sampai dikasih oleh-oleh pula. Tatang pun mengirimkan sebuah foto yang rupanya isi foto tersebut adalah foto 4 buah oleh-oleh dari Pak Bari. Yakni ada dodol, keripik tempe, dan juga manisan. Amara terbelalak. Ia tak habis pikir bila sebenarnya Pak Bari sudah tahu tentang kejadian tempo lalu. Ia menatap Nana yang sedang tertidur, dan sejenak terpikir apa mungkin Nana yang telah menceritakan kejadian itu pada bapaknya. Tapi kenapa Pak Bari tidak bilang apa-apa kepada Amara? Bahkan sejak kedatangannya hingga kepulangannya tadi, beliau nampak seolah tidak tahu apa-apa. Dan kini Amara malah dikejutkan oleh pesan dari Tatang perihal bapaknya. Ia semakin tidak bisa tidur. Bapak kok gak marah? Gimana ya perasaan bapak? Kecewa enggak ya sama aku? Begitu pikirnya. Neng, ucap Mang Sabri pada istrinya. Iya Kang, kenapa? Jawab Bi Asih. Akang salah gak ya tadi ceritain itu semua ke Kang Bari? Tanya Mang Sabri meminta pendapat Bi Asih. Kalau kata Neng sih gak salah Kang. Tapi Akang juga harus kasih tahu ke Amara. Jawab Bi Asih. Mang Sabri mengangguk. Mungkin besok Akang bakal kasih tahu juga ke Amara. Alasan Akang kasih tahu Kang Bari juga bukan mau ngadu domba bapak sama anaknya. Tapi menurut Akang, Kang Bari berhak tahu sebelum ia tahu dari Nana, ucap Mang Sabri. Iya sih, kalau tahu dari Nana kan takutnya Kang Bari jadi salah tanggap karena takutnya cara penyampaian Nana salah, ujar Bi Asih. Nah itu dia maksud Akang, jadi tadi Akang hanya menyampaikan cerita dari Tatang dengan cara Akang, biar mudah dipahami, ucap Mang Sabri. Ya sudah sekarang mah kita tidur aja dulu Kang, ajak Bi Asih pada suaminya itu. Iya Neng, tapi sebentar, Akang habisin kopi dulu, jawab Mang Sabri. Mang Sabri pun mengambil sebuah gelas di atas meja kecil yang ada di pinggir ranjangnya, lantas ia pun menyeruput kopinya yang saat itu sudah tersisa setengah gelas lagi sampai habis. Beberapa saat kemudian ia merebahkan dirinya di kasur dan terlelap di samping istrinya. Keesokan paginya,
Nampak Nana sudah bangun lebih dulu dibanding Amara. Ia sudah selesai mandi dan sudah selesai merapikan kamar. Kini ia pun sedang bersantai sembari asyik membaca sebuah komik serial cantik yang ada dalam genggamannya. Tanpa disadari Amara sudah terbangun, dan kini ia sibuk memerhatikan Nana secara sembunyi-sembunyi dengan isi kepala yang dipenuhi oleh tanda tanya. Nana saat itu merasakan bahwa tenggorokannya kering. Maka ia pun berpikir untuk mengambil minum di dapur. Lantas ia menyimpan komiknya terlebih dahulu sebelum beranjak ke dapur. Namun saat baru beranjak dari kursinya, ia melihat Amara yang kini sudah terbangun sedang duduk di ranjang dan mata adik sepupunya itu nampak kosong seperti sedang melamun sesuatu. "Ra," tanyanya, namun Amara masih tetap bengong. "Woi, Ra," ucap Nana dengan agak keras. Amara terperanjat dari lamunannya. Iya kenapa kak?" tanyanya. "Masih pagi gak usah banyak ngelamun," ucapnya sambil berlalu ke dapur. Rasanya Amara ingin menanyakan pada Nana apakah ia yang memberitahu Pak Bari tentang kejadian tempo hari lalu. Namun ia merasa ragu-ragu, karena takutnya bukan Nana yang memberitahunya dan khawatir bila Nana tersinggung dengan pertanyaannya. Ia pun jadi merasa dilema. Mang Sabri menghampiri Amara yang sedang duduk di kursi halaman depan. Walau bagaimanapun Amara harus tahu siapa yang telah mengatakan kejadian itu kepada bapaknya. Mang," sapa Amara kepada amangnya. "Tumben teh diam di luar?" tanya Mang Sabri. "Iya Mang, di dalam gerah soalnya. Kalau di sini kan adem," ucap Amara. "Teh, Amang mau jujur sama Teteh," ucap Mang Sabri. "Soal apa Mang?" tanya Amara penasaran. "Tapi Teteh janji ya jangan marah," ucap Amara. "Ya soal apa dulu?" tanya Amara. "Mih, jadi begini Teh. Kemarin Amang udah ceritain kejadian yang menimpa Teteh tempo hari lalu ke Pak Bari. Tapi Teteh jangan marah ya," ucap Mang Sabri merasa sedikit takut kalau keponakannya itu marah. "Oh jadi Amang toh yang udah bilangin ke Bapak. Aku kira Nana, pantesan semalam Tatang kirim pesan ke Amara," ucap Amara. Melihat ekspresi Amara yang sama seperti biasanya, hati Mang Sabri merasa sedikit lega. "Iya Teh, maaf ya Mang Sabri gak nanya dulu ke Teteh," ucap Mang Sabri dengan nada penuh penyesalan. "Iya gak apa-apa kok Mang, lagian Bapak juga gak ngebahas apa-apa dan gak marah juga sama aku," ucapnya. "Sekarang mah Teteh makan dulu. Bi Asi udah masakin pindang telur kesukaan Teteh," ucap Bi Asih yang tiba-tiba menghampiri mereka berdua. "Beneran Bi?" tanyanya. Bi Asih mengangguk. "Asyik, makasih ya Bi," ucap Amara sambil memeluk bibinya itu. "Sama-sama Teh," balasnya. "Ya udah yuk kita makan dulu," ajak Mang Sabri. Mereka pun berlalu untuk kemudian makan siang bersama, tentunya bersama Nana juga. Acara makan siang itu nampak terasa hangat meski pada kenyataannya Amara dan Nana sama-sama sedang berjauhan dengan kedua orang tua mereka. Bagi mereka Mang Sabri dan Bi Asih sudah seperti pengganti orang tua mereka dikala berada jauh dari rumah.